Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Rumah Impian bersama saya Mas Jen. Jadi di video kali ini saya sedang berada di perumahan Sukma Indah Residen. Jadi di video sebelumnya itu saya sudah membahas rumah subsidi yang berada di Sukma Indah Residen. Jadi teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Dan untuk di video ini saya sedang mereview tipe Dahlia untuk rumah komersil. Jadi nah ini dia untuk tampilan depannya. Nah jadi untuk Dahlia ini DP-nya itu cukup 2 juta teman-teman, jadi nggak perlu ngeluarin biaya banyak-banyak, cukup ngeluarin 2 juta teman-teman sudah bisa punya rumah di lingkungan yang sangat nyaman ini teman-teman. Nah untuk tipenya itu ada di 36/90 teman-teman, jadi bangunannya 36 dan tanahnya itu di 90. Jadi tipenya itu tipe hook, harganya cukup di 300 jutaan teman-teman. Jadi dengan harga 300 jutaan ini teman-teman sudah bisa dapetin rumah komersil tipe 36/90 dengan lingkungan yang bagus ini teman-teman. Dan untuk fasilitas di dalam perumahan itu mulai dari taman bermain, masjid itu sudah ada, dan untuk fasilitas umum yang dekat perumahan itu ada RS Permata Jonggol, RSUD Cilengsi, dan yang paling menarik itu perumahan ini lokasinya pas banget di pinggir jalan provinsi teman-teman. Jadi dilalui angkutan umum 24 jam dan juga mulai dari sarana sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan itu sangat terjangkau banget dari lokasi perumahan ini teman-teman. Jadi secara lokasi perumahan ini tentunya sangat strategis. Oke, untuk carportnya itu ukurannya di 4,5x3, ini udah cukup luas banget teman-teman. Jadi muat satu mobil dan juga satu motor ya, atau 2 motor juga masih muat di sini, tapi mobil-mobil kecil ya teman-teman, karena untuk mobil-mobil besar di sini nggak muat ya. Tuh. Jadi untuk rumah-rumah sederhana dan minimalis ini udah cukup banget untuk carportnya. Nah terus di bagian kanan saya ini udah ada tanah depannya, sisa tanah depan ya, atau mini garden biasanya disebutnya. Nah untuk ukurannya itu di 2x3 teman-teman, ini udah cukup banget, dan ini tuh bisa banget dialihfungsikan kalau teman-teman tuh pengen rumahnya tuh jadi kelihatan lebih sejuk atau apa ya, ini bisa dijadikan buat tanaman-tanaman kecil, itu bisa banget teman-teman. Nah terus juga, dan yang paling penting itu rumah ini udah double dinding teman-teman. Nah ini bagian pemisah sama dinding sebelah tuh, ini udah double dinding, jadi nggak perlu takut rebutan sama tetangga sebelah terkait dinding teman-teman. Dan terus di sini juga udah ada motif batunya nih, ini udah dikasih motif batu, dan ini udah bagus banget ya, jadi fasadnya tuh nggak polos banget. Nah terus di sebelahnya ini juga ada sejenis tali air ya, ini juga bagus banget, ini udah jadi kelihatan lebih estetik. Dan terus juga ada lampu seperti ini teman-teman. Nah ini lampunya jadi salah satu ornamen buat pemanis rumahnya ya teman-teman. Oke, coba kita cek untuk bagian tanah sampingnya teman-teman. Karena ini tipe 90, jadi ada tanah sisa di bagian samping teman-teman. Ini untuk ukurannya di ya kurang lebih 3x10, jadi panjang ke sana ya. Itu jadi ada pembatasnya di bagian situ. Dan terus ini di bagian samping rumahnya ini juga ada motif tali airnya begini ya, jadi nggak polos banget, jadi rumah itu jadi kelihatan lebih menarik teman-teman. Dan ini untuk ukurannya juga udah cukup luas ya, ini bisa banget kalau teman-teman ngambil di sini itu bisa dialihfungsikan, entah itu dibuat taman atau dicor, dijadiin tempat-tempat ngumpul, itu bisa banget teman-teman. Jadi tinggal ditutup sampingnya, dipasang kanopi, dan itu bisa banget dijadiin tempat buat nyantai-nyantai bareng keluarga teman-teman. Oke, coba kita cek lagi ke bagian depannya. Nah ini di bagian sini ini juga udah ada topinya teman-teman. Ini ada bagian topi yang di bagian ke arah kamar, ini juga udah ada topi, dan juga di bagian ruang tamu teman-teman. Jadi topi ini berfungsi banget teman-teman. Semisalkan bisa dialihfungsikan, kalau teman-teman ngambil di sini itu bisa buat naruh outdoor AC teman-teman. Jadi nggak perlu puyeng-puyeng buat nempatin outdoor AC di bagian rumah ini, karena ini bisa banget dialihfungsikan. Oke, langsung aja kita cek dalamnya seperti apa teman-teman. Oke, let's go. Nah jadi untuk pintu utamanya ini juga nggak polos banget ya, jadi ada kayak motif tali air sedikit kayak gini. Ini juga nggak kelihatan polos dan bermotif, jadi lebih menarik kelihatannya ya. Oke, coba kita masuk lagi ke dalam. Nah jadi untuk ruang tamu ini ukurannya di 4,5x3 teman-teman, dan untuk lantainya ini pakai granit
dengan ukuran yang sudah cukup besar. Nah, terus untuk ceilingnya itu ini udah lebih dari 3 meter ya teman-teman, udah tinggi banget. Dan yang paling menarik itu plafonnya itu jenisnya drop ceiling ya, jadi bukan flat, jadi ada sedikit hiasan plafon model drop ceiling teman-teman. Jadi sangat menarik banget untuk tampilan rumah ini. Dan terus yang paling menariknya itu di sini itu ada 3 daun jendela di ruang tamu yang bisa dibuka. Nah, di sebelah saya ini ada 2 daun jendela yang bisa dibuka. Ini sudah menggunakan full kusen aluminium dan ini tuh menghadap ke tanah samping ya, atau tanah hook, karena kan untuk ukuran tanahnya itu di 90, jadi ada sisa tanah di bagian samping. Ini kita coba buka. Nah, ini bisa dibuka ya teman-teman jendelanya. Terus di sebelahnya juga ada, ini bisa dibuka. Nah, terus di samping pintu utama ini juga ada daun jendela yang bisa dibuka di bagian atasnya ya, karena untuk di bagian bawahnya ini kaca mati, jadi nggak bisa dibuka teman-teman. Terus di atas pintu juga ada kaca mati, ada tiga lubang. Nah, jadi secara sirkulasi dan cahaya itu di rumah ini sangat terjaga dan sangat bagus teman-teman. Jadi rumah itu nggak kelihatan pengap dan juga gerah. Lanjut kita cek bagian ruang lainnya. Jadi rumah ini itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, dan untuk kamarnya itu berhadapan ya, dan untuk kamar mandinya itu dihempit di antara 2 kamar teman-teman. Kita masuk ke kamar yang bagian depan dulu. Nah, ini untuk kamarnya. Ini untuk kamar yang menghadap ke depan ya, ke depan rumah ya. Dan ini untuk ukuran kamarnya itu di 2,5 x 3. Ini jadi lebih kecil dibanding kamar yang bagian belakang ya, atau master bedroom ya. Dan untuk ceilingnya itu di sini juga udah cukup tinggi teman-teman, jadi hampir sama kayak ruang tamu. Jadi kamar itu nggak kelihatan pengap teman-teman. Dan terus di sebelah kanan saya ini juga ada 2 kaca, tapi yang satu ini kaca mati ya, ini nggak bisa dibuka. Yang bisa dibuka itu cuman bagian sindir, jadi cuman 1 daun aja teman-teman. Nah, ini yang bisa dibuka. Terus di bagian atasnya ini udah dipasang roster, 4 buah roster ya. Jadi untuk sirkulasi cahaya dan udara juga di kamar ini bagus banget teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian kamar mandi. Oke, kita lanjut, kita cek untuk kamar mandinya di sini. Nah, untuk kamar mandi ini di sini udah cukup luas ya teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih di 1,5 x 1,5. Ini udah cukup banget untuk rumah-rumah minimalis teman-teman. Dan terus ini juga setengah dinding ini udah di keramik nih teman-teman. Jadi nggak perlu takut dindingnya tuh kotor gitu. Karena kan ada kadang kamar mandi itu nggak di keramik gitu. Jadi ya ada kemungkinan entah gampang kotor atau apa. Tapi di sini itu dindingnya sudah di keramik, jadi nggak usah takut kotor lagi. Dan terus di sini juga udah ada showernya, dan ini uniknya dikasih ini nih, ini buat naruh sabun ya. Ini berfungsi banget ya. Terus juga di sini sudah menggunakan kloset duduk teman-teman. Nah, jadi ini untuk kamar mandinya udah bagus banget. Oke, kita cek ke kamar bagian belakang teman-teman. Nah, ini dia kamar bagian belakangnya. Dan ini kamar bagian belakang itu ini lebih luas dibanding kamar yang depan teman-teman. Untuk ukurannya ada di 3 x 3. Terus di sini juga ada kaca yang menghadap ke sisa tanah belakang teman-teman. Ini kacanya udah cukup luas ya, udah cukup besar, kacanya lumayan besar, dan juga sudah pakai kusen aluminium. Dan ini ketika dibuka itu jadi udara tuh masuk semua ya teman-teman, jadi adem banget untuk ngambil rumah di sini. Oke, coba kita ke bagian sisa tanah belakangnya teman-teman. Oke, kita cek ke tanah belakangnya. Nah, ini dia untuk ke belakang itu kita dikasih akses pintu untuk kita ke bagian tanah belakang teman-teman. Nah, ini dia sisa tanah belakangnya. Ini tanah belakangnya udah cukup luas, udah seperti ini. Dan ini tuh udah dapet yang namanya ini apa ya, meja dapur ya, ini tuh bisa, dan juga udah ada wastafelnya. Di sini juga udah dapet, dan ini udah di keramik setengah dinding teman-teman. Ini juga menggunakan granit yang lebar, jadi bukan pakai granit yang kecil. Jadi ini tuh jadi lebih kelihatan mewah ya dengan ditambah-tambah aksesoris seperti ini teman-teman. Dan terus ini juga udah ada dinding,
dindingnya udah cukup tinggi, jadi nggak perlu takut kelihatan sama tetangga sebelah teman-teman. Dan yang paling penting itu rumah ini tuh udah double dinding. Oke teman-teman, mungkin itu aja sedikit review tentang perumahan Sukma Indah Residen tipe Dahlia 36/90. Buat teman-teman yang berminat sama perumahan ini bisa langsung menghubungi nomor yang ada di deskripsi video, dan untuk janjian untuk cek lokasi bersama salesnya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, semoga videonya bermanfaat, sampai berjumpa di video selanjutnya.